warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansa, sahabat Mansa Tulangkat. Kembali lagi kepada saya Nurul Dimansyah di acara yang dinanti-nanti yaitu Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Tema episode kali ini adalah plus dan minusnya pernikahan dini. Bagaimana sih keseruannya? Alhamdulillah hari ini saya dapat mengobrol santai dengan Ustazah Ulfa Saprianisa. Ya, halo, assalamualaikum. Beliau sudah tidak asing lagi bagi kita dikarenakan beliau guru Mansa Tulangkat. Dan sebelumnya juga beliau sudah mengajar di madrasah-madrasah yang ada di Medan. Ustazah, ini bisa kita lihat ini di sekitar kita masih ada siswa yang masih bersekolah tapi memutuskan untuk menikah dan akhirnya putus sekolah. Ya, namun sebelum jauh kita berbicara tentang pernikahan dini, menurut pandangan Ustazah sendiri pernikahan dini seperti apa ya? Ya, pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu dari pasangan tersebut itu masih dikategorikan anak-anak atau masih di bawah umur. Jadi yang namanya anak-anak itu di bawah umur 18 tahun. Nah, itu bisa kita katakan dengan anak-anak yang melakukan pernikahan, maka disebutlah dengan pernikahan dini. Itu menurut pandangan saya. Jadi Ustazah pernikahan dini itu yang dilakukan yang anak yang di bawah umur ya Ustazah. Iya, dan kebanyakan itu masih bersekolah ya Ustazah. Iya, ataupun mungkin mereka memang sudah tidak sekolah, berasal dari keluarga yang memang pendidikan yang belum mumpuni. Dan jadi mereka itu mengesampingkan dunia pendidikan. Dan mereka merasa dengan menikah itu akan merubah segalanya. Maka kebanyakan siswa-siswi sekolah menengah atas ini membayangkan bahwasanya indahnya pernikahan itu seperti mereka sedang berpacaran. Maka kalau pernikahan anak usia di bawah umur, maka itulah disebut dengan pernikahan dini. Nanti banyak faktor yang akan kita bahas, kan begitu. Ustazah, ini kita bisa lihat lagi nih fenomena saat ini. Begitu banyaknya berlangsungan pernikahan dini yang di usia 21 tahun ke bawah. Menurut pandangan negara seperti apa ya Ustazah? Ya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974 ayat 1 itu pernikahan hanya dibolehkan di usia jika seorang pria itu berusia 19 tahun dan untuk wanita perempuan itu 16 tahun. Nah, itulah kategori dari undang-undang pernikahan yang ada di Indonesia. 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun untuk kenyataan pada saat ini yang sedang ada di negara kita, banyak juga yang menikah itu di bawah dari 19 tahun ataupun 16 tahun bagi seorang perempuan. Oke. Ustazah, jika pandangan negara seperti itu, kalau bagi pandangan kesehatan, pernikahan dini apakah dianjurkan? Oke, baik. Dari segi kesehatan, jelas usia 19 tahun dan 16 tahun itu untuk kematangan reproduksi seorang wanita perempuan itu jelas belum siap, mulai dari kondisi fisik, kemudian kondisi emosional, atau bahkan dari fisik dan psikisnya gitu, bagi seorang perempuan khususnya gitu kan. Jadi kalau dari segi kesehatan di usia seperti itu sangat mempengaruhi reproduksi antara laki-laki dengan perempuan. Jadi tidak baik ya tentunya gitu kan, karena kematangan dari seorang lelaki dan perempuan di usia yang di bawah umur gitu, itu sangat tidak baik untuk melakukan pernikahan. Jadi Ustazah, untuk dari segi kesehatan itu tidak dianjurkan ya Ustazah? Iya, tidak dianjurkan.
Nah, sangat mempengaruhi juga bagi reproduksi Iya, ya, maka Ustazah. dari kesehatan sebenarnya usia rentang laki-laki untuk menikah itu 25 tahun, sedangkan kesiapan dari reproduksi seorang perempuan itu sebenarnya 21 tahun. Mulai dari kesehatan mentalnya, fisik psikisnya, kemudian dari tingkat emosional kematangan seorang pria dan wanita gitu kan. Kalau misalnya di bawah umur sangat tidak dianjurkan ya Iya. Ustazah, karena masih banyak yang kurang, Iya, masih banyak segi negatif yang iya, bisa dialami gitu kan. Karena dari seorang wanita kita juga harus melahirkan gitu kan. iya. Jadi kalau masih di bawah umur dari segi kesehatan resiko kematian bagi ibu melahirkan itu sangat besar. Gitu. Kemudian stres dalam menghadapi menjadi ibu gitu, merawat anak gitu loh. Jadi kalau kita belum siap untuk menjadi seorang ibu, untuk menjadi seorang istri di usia yang tidak dianjurkan, jangan coba-coba ya. Sangat berbahaya ya Iya, sangat Ustazah. berbahaya khususnya Iya. untuk kita perempuan. Ustazah, kalau dari segi pandangan Islam bagaimana ya Ustazah? Oke, dari segi pandangan Islam khususnya pernikahan dini ini ada beberapa pendapat. Jadi ada yang memperbolehkan dengan banyak alasan dan ada yang memang tidak memperbolehkan, namun bukan tidak membolehkan berarti tidak boleh ya gitu kan. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita ketahui gitu loh. Seperti dalam pandangan Islam dibolehkannya pernikahan dini itu mubah, itu kan boleh, asalkan apa? Asalkan dari orang tua kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan itu telah menyetujui, gitu kan, dengan syarat-syarat tertentu. Gitu. Kemudian kalau dari pandangan Islam juga jelas menikah itu sangat dianjurkan untuk menjauhi dari yang namanya perbuatan-perbuatan zina, untuk meminimalisir perbuatan-perbuatan zina, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka dengan menikah semua yang dilakukan itu menjadi sebuah ibadah. Namun ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya menikah dini itu tidak dianjurkan, bukan tidak dibolehkan, tidak dianjurkan karena apa? Banyak faktor, mulai dari segi kesehatan mungkin, segi pribadinya. Dari pribadi manusia, pernikahan di bawah umur itu banyak dampak negatifnya. Seperti itu tadi yang seperti kita bilang sebelumnya, mulai dari stres mungkin, kemudian kemampuan emosionalnya belum terkendali, kemudian dari tingkat kesiapan, kesehatan, kematangan fisik dan psikisnya gitu kan. Jadi dari pandangan Islam itu mubah, boleh, hanya saja ada ketentuan-ketentuannya gitu. Untuk menghindarkan yang namanya zina. Namun di balik itu tadi seperti yang saya bilang, ada dampak, ada mudaratnya. Kalau menikah muda, ada sesuatu yang siap enggak diri kita untuk menghadapi pernikahan itu, ibadah terpanjang loh sayang. Jadi ada dua pendapat ya Ustazah. Iya. Yang pertama memang dianjurkan biar kita menghindari zina, dan yang kedua kita harus memikirkan apa kedepannya resiko, nanti resikonya. Iya, kedepannya itu gimana? Ustazah, kami mau nanya nih, adakah tokoh Islam yang melakukan pernikahan dini? Oke. Seperti kisah Rasulullah dengan Aisyah. Aisyah itu menikah di usia 6 tahun. Namun Aisyah juga belum serumah dengan Rasulullah. Jadi ketika menikah di usia yang masih muda, namun tidak langsung serumah dengan Rasulullah. Jadi 9 tahun baru Aisyah tinggal serumah dengan Rasulullah. Di usia 11-12 tahun itu Aisyah baru selayaknya seorang istri kepada Rasulullah gitu.
Namun Aisyah itu sudah jelas dia siap. Dan kenapa Rasulullah menikahi Aisyah itu jelas perintah dari Allah. Jadi ada memang anjuran dari Allah. Perintah yang namanya sudah perintah dari Allah dengan Aisyah yang begitu sempurnanya, maka dilaksanakanlah oleh Rasulullah menikahi Aisyah. Namun tidak langsung serumah. Jadi dan kita tahu pasti Rasulullah menikahi Aisyah dengan usia yang begitu muda atas perintah dari Allah. Namun kita tahu sendiri bahwasanya siapa Rasulullah itu, bagaimana kepribadian Rasulullah, sudah siapkah dia menikahi Aisyah yang di bawah umur. Namun Aisyah juga sangat luar biasa menjadi seorang wanita. Apakah kita bisa menjadi seorang Aisyah ketika kita ingin menikah di usia muda? Seperti Rasulullah menikahi Aisyah yang di usia di bawah umur, dikategorikan di bawah umur kalau sudah tadi kita bahas sebelumnya. Tetapi Rasulullah memiliki sifat yang luar biasa, yang saya itu tidak bisa mengungkapkannya lagi, gitu kan. Betapa bijaksananya beliau, betapa luar biasanya beliau menjadi seorang laki-laki, gitu. Nah, begitu juga dengan Aisyah, betapa luar biasanya Aisyah, betapa sangat sungguh istimewanya Aisyah sehingga dia mampu menjadi istri di usia muda. Kalau memang kita ingin menikah dini, lantas siapkah kita menjadi Rasulullah dan menjadi Aisyah? Nah, itu pertanyaannya, ya kan? Siapkah kita, tanya diri sendiri, untuk menikah dini? Jadi kalau misalnya kita memang ingin memutuskan untuk menikah dini, kita harus mempersiapkan diri ya, Ustazah. Iya, mempersiapkan dan itu tidak diri mudah, ya. Dan itu tidak mudah. Sangat karena tidak mudah. menikah itu adalah ibadah terpanjang. Iya, dan harus banyak yang disiapkan, Iya, ya. banyak yang disiapkan, mulai dari segi kesehatan, segi keselamatan, segi pribadi kita, kesehatan mental kita, kemudian keseimbangan emosional kita, gitu kan, fisik dan psikis kita. Jangan nanti ketika kita menikah dini, kita tidak bisa mengendalikan diri kita, lantas itulah nanti terjadilah KDRT, kemudian terjadilah penelantaran anak, perceraian semakin meningkat. Karena apa? Usia muda, usia dini di bawah umur yang seharusnya dihabiskan dengan bermain, tetapi kita disibukkan dengan urusan rumah tangga, gitu kan? Resikonya sangat besar, iya, ya Ustazah. resiko sangat besar, terutama dari keseimbangan emosional khususnya. Ustazah, untuk kami ini sebagai pelajar, suaranya. Ya. Ustazah, untuk kami ini sebagai pelajar, apa yang harus kami lakukan untuk sebagai benteng agar terhindarnya dari dampak negatif pernikahan dini? Ya, yang pertama jelas dekatkan diri kepada Allah, supaya Allah selalu dekat dengan kita. Itu yang pertama, jelas dekatkan diri kepada Allah, memohon perlindungan Allah. Kemudian jauhi yang namanya pacaran. Pacaran itu jelas setan. Yang namanya setan itu tidak ingin manusia itu berbuat benar, baik. Setan mendorong ke dalam kesalahan. Mungkin ketika pacaran kita itu merasa, wow, kaulah bulan, kaulah bintangku, gitu kan. Sehingga kita sebagai perempuan nih, khususnya yang suka baperan, merasa kalau sudah menikah, kehidupan keuangan saya terpenuhi, kehidupan make up saya terpenuhi, kehidupan saya diantar jemput boncengan pegangan tangan. Sayang, itu tidak seindah itu, sayang. Pernikahan itu ibadah terpanjang, pernikahan itu juga akan indah, juga akan luar biasa istimewanya jikalau kita itu sudah berada di usia, di kesiapan yang benar-benar matang, yang benar-benar matang. Nah, jadi menikah itu, sekali lagi saya tekankan kepada siswa-siswi, yuk jauhi pacaran.
Ya, jauhi pacaran karena yang namanya pernikahan dini itu dimulai dengan pacaran. Selain dari faktor keluarga yang mungkin menganggap dengan menikah semua masalah akan selesai, tidak segampang dan semudah itu. Maka persiapkan diri, matangkan diri, maka semua akan baik-baik saja. Jadi untuk kita nih yang masih di bawah umur dan masih bersekolah harus kayak menghindarkan pacaran dan kita harus menjauhkan ekspektasi bahwasanya ketika kita melakukan pernikahan dini maka hidup kita akan baik-baik saja. Kenyataannya tidak bakalan seperti itu ya Ustazah. Iya, jadi kalau masih pelajar yuk fokus di belajar, yuk fokus memantapkan diri, yuk fokus untuk mempersiapkan diri untuk menjadi diri yang pantas untuk menikah. Gitu. Ustazah, untuk kami nih sebagai pelajar, bagaimana cara kami untuk menghadapi plus dan minusnya pernikahan dini? Ya, sebagai pelajar untuk menghadapi plus minusnya pernikahan dini. Sebagai pelajar untuk menyikapi plus dan minusnya pernikahan dini. Yang jelas sebagai pelajar itu fokus. Pelajar tugasku adalah belajar. Pelajar tugasku adalah belajar. Pelajar tugasku adalah belajar. Seorang pelajar itu harus tahu apa tugasku, apa kewajibanku sekarang di usiaku yang masih di bawah umur. Jangan sibuk untuk menikah dan menikah. Jadi kami sebagai murid nih harus fokus ke belajar dulu ya Bu, harus sadar dengan tugas kami sebagai pelajar. Sebagai pelajar, sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua itu tidak kita bisa lupakan ya. Terakhir nih Ustazah, apa pesan Ustazah untuk keluarga Mansatu Langkat? Oke, pesan saya untuk keluarga besar Mansatu Langkat khususnya untuk pelajar Mansatu Langkat. Suksesmu hari ini akan menentukan keberhasilanmu di masa depan. Nah, jadi intinya dari perbincangan pernikahan dini tadi bahwasanya kita sebagai pelajar baiknya menghindari pernikahan dini karena begitu banyak yang belum kita siapkan seperti emosional, terus fisik dan kesiapan kita ya Ustazah. Kesiapan mental khususnya. Tapi jika ada ketentuan dari orang tua dan sudah melengkapi semuanya silahkan, tapi tidak dianjurkan bagi kita pelajar untuk melakukan pernikahan dini. Karena kamu hari ini adalah menentukan kamu di masa depan. Iya. Itu saja episode kali ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumansa, jujur, amanah, santun.